Salam sahabat kabar yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan tetap baik bagi kita semuanya, bahkan kasih setia dan berkat-Nya selalu baru dan selalu ada diberikan bagi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini tema-tema kita mengenai melihat hari-hari baik. Kita kemarin sudah belajar menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah hidup damai. Saya akan bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 11 bagian B. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, nasihat firman Tuhan bagi kita semuanya, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik, kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Kita perhatikan dalam ayat 12, ada dua hal kenapa kita harus hidup damai. Yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ini harus kita perhatikan dengan baik-baik, bahwa fokus mata Tuhan terarah kepada orang-orang benar. Tuhan mau melihat orang-orang benar itu hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau melihat orang-orang benar itu hidup damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, dan tidak ada hal-hal yang memicu sehingga satu dengan yang lainnya saling membenci, tetapi semuanya hidup di dalam damai sejahtera. Sebab dikatakan di situ kata damai itu dari kata eirene dalam bahasa Yunani, kalau di dalam bahasa Ibrani shalom. Kata eirene ini adalah damai sejahtera. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam damai sejahtera supaya kita bisa melihat hari-hari baik. Dan dikatakan tadi yang pertama, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan yang kedua, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Kita hidup damai karena telinga Tuhan mendengarkan permohonan daripada orang-orang benar. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup damai, kita hidup di dalam ketenangan, kita tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lainnya, tetapi kita hidup di dalam damai dan kerukunan, maka dikatakan di situ telinga Tuhan mendengar permohonan kita. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, perlu kita untuk mengusahakan menciptakan hidup damai, supaya permohonan-permohonan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dan segala doa-doa yang selama ini kita sampaikan kepada Tuhan, semuanya didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab dan memberikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jadi perlu kita untuk tetap menciptakan hidup damai, supaya kita tidak saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, tetapi hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bisa menjaga supaya hidup kita damai, hati kita damai, dan hubungan kita dengan orang lain damai. Sebab ketika kita berdamai dengan orang lain, maka segala apa yang menjadi permohonan, pergumulan kita selama ini yang kita sampaikan dalam doa kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengarkannya, dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami supaya kami hidup damai. Kami tahu Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami dan telinga Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan kami bisa menciptakan, mengusahakan hidup damai satu dengan yang lainnya. Sebab dengan hidup damai inilah Tuhan, maka segala beban dan pergumulan kami dalam doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, Engkau dengar dan Engkau akan mengabulkannya, dan Engkau akan memberikannya dengan caramu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.